Mari, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, sekali lagi kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau angkat satu nyanyian. sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu.
Inilah yang ku renungkan setiap waktu kami, setiap waktu. Amin. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, biarlah manis kau dengar, manis kau dengar, oh manis kau dengar, Manis kau dengar. ya Tuhan, Tuhan, dan hatiku bersuka. Sekali lagi, mari kau bangkit berdiri. Sekali lagi katakan, inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu Tuhan, setiap Waktu. Amin. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu, dan hatiku bersuka karenamu. Terima kasih. Biar manis kau dengar nyanyian pujian kami dari hati yang baik, dari hati yang bersih, dari hati yang dikuduskan. Itulah nyanyian yang manis bagi Tuhan, karena keluar dari kehidupan yang layak di matamu. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah 2-3 orang berhimpun di dalam nama-Mu. Dan saat ini kami lebih daripada 2 atau 3 orang. Kami percayakan hidup kami dalam tangan kasih-Mu. Urapi kami semua dengan roh-Mu yang kudus, agar kami boleh mendengarkan firman-Mu dan mengerti dengan hati kami. Dan kami boleh tumbuh berbuah-buah bagi kerajaan surga. Terima kasih, dalam nama Yesus Kristus kami menyambut firman Allah. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk bersama istri saya, sampaikan salam. Tuhan Yesus memberkati kita hari ini. Saya akan menyampaikan firman Tuhan dari kitab Yosua pasal 10 ayat 1 sampai ayat 6. Kitab Yosua pasal 10 ayat 1 sampai dengan 6. Temanya yang saya sampaikan hari ini adalah hati-hati dalam memilih sahabat. Ya, hati-hati dalam memilih sahabat, atau pilihlah sahabat yang tepat. Ya, hati-hati, sebab dengan siapa kita bergaul, kita akan jadi serupa dengan mereka itu. Yosua 10 ayat 1 sampai 6. Setelah terdengar oleh Adoni-Zedek, Raja Yerusalem, bahwa Yosua telah merebut Ai dan telah menumpasnya, seperti yang dilakukannya terhadap Yeriko dan terhadap rajanya, demikianlah juga dilakukannya terhadap Ai dan terhadap rajanya, dan bahwa penduduk kota Gibeon telah mengadakan ikatan persahabatan dengan orang Israel dan diam di tengah-tengah mereka. Terus, maka sangat takutlah orang, sebab Gibeon itu kota yang besar, seperti salah satu kota kerajaan, bahkan lebih besar dari Ai, dan semua orangnya adalah pahlawan. Terus, sebab itu Adoni-Zedek Raja Yerusalem menyuruh orang kepada Hoham
Raja Hebron, kepada Piream, Raja Yarmut, kepada Yafia, Raja Lakis, dan kepada Debir, Raja Eglon, mengatakan, datanglah kepadaku dan bantulah aku, supaya kita menggempur Gibeon, karena telah mengadakan ikatan persahabatan dengan Yosua dan orang Israel. Lalu kelima raja orang Amori itu berkumpul dan bergerak maju. Raja Yerusalem, Raja Hebron, Raja Yarmut, Raja Lakis, dan Raja Eglon, mereka beserta seluruh tentara mereka. Mereka berkemah mengepung Gibeon dan berperang melawannya. Lalu orang-orang Gibeon itu menyuruh orang kepada Yosua ke tempat perkemahan di Gilgal, mengatakan, jangan menarik tanganmu daripada hamba-hambamu ini. Datanglah dengan segera kepada kami. Lepaskanlah kami dan bantulah kami, sebab semua raja orang Amori yang diam di pegunungan telah bergabung melawan kami. Jadi Gibeon ini walaupun dengan akal yang diawalnya dengan dusta, tidak betul, tapi kita mau melihat bahwa dia mengikat persahabatan dengan orang yang tepat. Kita mesti hati-hati dengan siapa kita bergaul, dengan siapa kita bersahabat, dengan siapa kita bersekutu, dengan siapa kita bekerja sama. Ternyata Yosua ini adalah orang pilihan Tuhan. Yosua adalah bangsa Israel, dan itu berkenan kepada Tuhan dan dikasihi Tuhan. Jadi tidak salah, walaupun Gibeon caranya salah untuk mengikat persahabatan, tetapi dia datang kepada orang yang tepat. Kalau kita baca di ayat yang keempat dikatakan, datanglah kepadaku, bantulah aku, supaya kita menggempur Gibeon ini, raja yang dikatakan raja musuh mereka, karena Gibeon telah mengadakan persahabatan dengan Yosua dan orang Israel. Kemudian di ayatnya yang ke-6, lalu orang Gibeon menyuruh orang kepada Yosua ke tempat perkemahan di Gilgal, mengatakan jangan menarik tanganmu dari hamba-hambamu ini. Datanglah dengan segera kepada kami, lepaskan kami, bantulah kami, sebab semua raja orang Amori diam di pegunungan telah bermufakat melawan kami, bergabung. Jadi kalau kita lihat di sini, Gibeon bersahabat dengan orang atau bangsa yang tepat. Yosua itu pilihan Tuhan. Masih Musa memimpin bangsa Israel, Tuhan sudah siapkan Yosua. Sehingga Tuhan berfirman kepada Musa, letakkan tanganmu atas Yosua, supaya sebagian rohmu pindah kepada Yosua. Jadi Yosua sudah dipersiapkan Tuhan, dipilih oleh Tuhan menggantikan Musa. Jadi Gibeon menjalin hubungan persahabatan, persekutuan, koalisi dengan orang yang dikasihi Tuhan, orang yang dipilih Tuhan. Di dunia zaman akhir ini kita harus berhati-hati bergaul, berkawan, memilih sahabat. Perhatikan terutama orang-orang muda, jangan sembarang bergaul. Itu kata Alkitab. Kalau kita baca Yosua 9 ayat 22, tolong dibaca. Lalu Yosua memanggil mereka dan berkata kepada mereka demikian. Mengapa kamu menipu kami dengan berkata, kami ini tinggal sangat jauh daripada kamu, padahal kamu diam di tengah-tengah kami. Walaupun caranya salah, tetapi dia cari orang yang tepat.
Kita baca ayat 14 sampai ayat 15 dari Yosua 9. Lalu orang-orang Israel mengambil bekal orang-orang itu, tetapi tidak meminta keputusan Tuhan. Ya. Maka Yosua mengadakan persahabatan dengan mereka. Yosua telah bersahabat dengan Gibeon. Terus Dan mengikat perjanjian dengan mereka. ada ikatan perjanjian. Hati-hati untuk bekerja sama dalam partner bisnis. Ya, hati-hati dalam pergaulan dengan orang yang kita belum kenal benar. Ya, sebab dengan siapa kita bergaul, itulah kita. Tunjukkanlah kepada siapa kamu bergaul, itulah kamu. Ya, hati-hati dalam pergaulan, itu pesan Tuhan kepada kita. Mereka ikat perjanjian, ya, persahabatan. Nah, jadi walaupun caranya salah, tapi yang dia ikat persahabatan orang benar, orang pilihan Tuhan, orang yang takut akan Tuhan. Kenapa kita harus hati-hati? Amsal mengatakan begini, ada teman mendatangkan kecelakaan, ada teman yang mendatangkan kebaikan. Amsal pasal yang ke-18 ayat 24. Ada teman yang mendatangkan kecelakaan. Ada teman yang mendatangkan kecelakaan. Tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Ada sahabat yang lebih dari satu saudara, saudara kita. Ya, karena itu saya bilang, saudara seiman, saudara dalam Tuhan, kadang lebih erat hubungannya dengan saudara kita sekandung, ya, saudara daging tapi tidak di dalam iman. Jadi ada teman mendatangkan kecelakaan, ada teman mendatangkan kebaikan. Makanya kita hati-hati untuk memilih teman yang tepat. Ya, Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu, Ya. dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Kalau kita dalam kesukaran, dalam pencobaan, dalam kesulitan, ya, kita ditinggalkan orang. Nah, ada orang yang setia menemani kita dalam kesukaran. Itu sahabat yang baik. Itu sahabat yang benar. Ya. Jadi mengadakan satu hubungan persahabatan, kita harus berhati-hati. Sebab bergaul yang buruk mengakibatkan keburukan. 1 Korintus 15 ayat 33 mengatakan demikian. Janganlah kamu sesat. Ya. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Ada orang baik. Ada anak dari kecil sekolah minggu, ya, menjelang remaja, dewasa, pemuda, adalah anak yang baik, anak yang rajin, anak yang aktif. Tapi ketika dia bergaul dengan orang yang tidak tepat, maka dia akan jadi seperti orang yang dia bergaul. Bergaul dengan peminum, pelahap, pemabuk, ya, penjudi, orang itu akan jadi sama seperti orang itu. Bergaul dengan orang berrohani, kita akan jadi rohani. Itu perbedaannya. Jadi mesti hati-hati. Pergaulan buruk, persahabatan yang buruk mengakibatkan apa? Hal yang buruk dalam hidup kita. Pilihlah sahabat yang takut akan Tuhan. Kalau kita bergaul dengan orang takut Tuhan, kita akan jadi orang yang takut Tuhan. Ya, kalau kita bergaul dengan penjudi, kita akan orang jadi penjudi. Kalau kita bergaul dengan orang yang rohani, maka kita menjadi rohani. Kapan orang mulai belajar merokok? Walaupun dia tidak pernah merokok, ketika dia bergaul dengan perokok. Kapan orang mulai belajar minum mabuk?
ketika dia bergaul dengan peminum dan pemabuk. Dengan siapa kita bergaul, kita jadi seperti orang itu. Ya, jadi hati-hatilah dalam memilih kawan untuk bergaul. Kadang-kadang orang tidak mau mengerti bahwa kenapa orang ini memukul saya, kenapa orang ini ya mengingatkan saya dengan kata-kata keras. Itulah sebenarnya sahabat. Tapi seringkali orang tidak bisa terima. Ya, Amsal pasal yang ke-27 ayat 5 dan ayat 6. Tolong dibaca. Lebih baik teguran yang nyata-nyata Lebih baik satu teguran yang nyata daripada kasih yang tersembunyi. ada kasih yang tersembunyi. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, Seorang kawan dia pukul kita dengan baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah. seorang lawan justru mencium berlimpah-limpah. Tidak apa-apa, cuma begitu kok. Ya, padahal itu salah. Harusnya dipukul, ditegur, tapi dibiarkan. Ya, ini bukan kawan yang benar, bukan kawan yang baik. Kawan yang baik kadang-kadang merugikan. Ada seorang raja, seorang pemimpin, punya seekor burung raja wali yang dipeliharanya dari kecil sampai burung raja wali menjadi dewasa, sampai raja wali itu sudah mulai tua. Satu waktu raja ini dalam perjalanannya haus sekali, haus, dan melihat ada air mengalir, ada mata air mengalir. Wah, senangnya luar biasa. Langsung dia turun ke sungai itu dan mulai mau minum. Begitu dia mau minum itu air, raja walinya menyambar, tidak jadi minum. Dia tidak jadi minum karena raja wali itu melemparkan ya minumannya, mangkoknya atau mungkin gelasnya atau mungkin cawannya raja ini. Raja menjadi marah kepada raja wali yang sudah menemani dia dari masih raja wali itu masih anak. Diambilnya pedang, ditebas, dipotong. Raja wali itu mati. Mati karena dibunuh oleh rajanya sendiri. Padahal raja wali sudah menemani dia sekian tahun, puluhan tahun. Raja ini tidak menyadari kawan yang baik, yang setia ini, sampai ketika dia melihat bahwa ternyata air itu air beracun. Di sana ada ular berbisa mati. Bisa dibayangkan kalau dia minum air itu, dia akan mati. Tapi setelah dia tahu, dia sangat menyesal. Dia sudah membunuh raja wali, temannya yang setia. Akhirnya raja wali ini dibuatkan satu monumen peringatan, penggambaran. Seorang kawan memukul dengan maksud baik. Kadang-kadang kita merasa dirugikan, tapi di balik kerugian itu yang kita rasakan ada kebaikan. Andai kata raja wali itu tidak menghantam dengan sayap itu gelas atau mangkok atau cawan yang mau diminum raja, raja sudah mati. Ya, jadi jangan salah paham dengan teman yang mau memukul kita, mengingatkan kita. Mungkin itu tidak enak didengar. Mungkin ada jemaat yang memang sudah akrab, memang ada jemaat sudah lama, kemudian diingatkan oleh gembala, mungkin namanya disebut, mungkin namanya diberitahu, supaya berhati-hati, dan orang yang mendengarkan itu
ikut mau berhati-hati. Itu seringkali adalah tugas gembala yang tidak enak. Tidak enak. Ya, gembala yang tutup mata. Seperti Raja Wali itu mungkin biarkan saja, minum saja raja, mati. Tapi karena dia punya sahabat ini, dia kepaskan itu. Tidak jadi diminum raja. Hidup. Demikianlah kita. Ya. Perhatikan. Untuk memilih sahabat, tidak boleh kita memilih mungkin yang manis, yang berpura-pura. Harus berhati-hati. Mazmur 12 ayat 3. Mereka berkata dusta, yang seorang kepada yang lain. Ya. Mereka berkata dengan bibir yang manis. Bibirnya manis. Dan hati yang bercabang. Tapi hatinya saudara tidak tahu. Siapa yang bisa melihat hati? Bibirnya manis, hatinya bercabang. Padahal sebetulnya harusnya yang di hati itu meluap lewat mulut. Nah, hati yang bagaimana? Hati yang baik, hati yang takut Tuhan, hati yang penuh Roh Kudus, yang keluar akan hal-hal yang baik, yang rohani. Tapi seringkali orang lebih cenderung apa? Mau dengar yang manis. Tersinggung kalau kita dengar orang menyinggung kita dengan kata-kata yang keras. Walau itu tujuannya baik. Seperti Raja Wali itu. Marah. Raja langsung ditebas mati burung Raja Wali. Ya, kita mesti punya mata jeli, mesti bisa menilai menurut ukuran Alkitab. Alkitab tidak pernah salah. Baca itu. Amsal 26 ayat 24 sampai 28. Si pembenci berpura-pura dengan bibirnya, Ya. tetapi dalam hati dikandungnya tipu daya. Si pembenci, ya, berpura-pura dengan bibir. Orang seperti ini pada waktu yang tertentu langsung keluar sikapnya berbalikan dengan biasa, berpura-pura dengan bibir. Saudara mungkin pernah alami, kalau saya sudah banyak mengalami seperti itu. Tunggu ada waktunya keluar tabiat yang sebenarnya. Ya. Sekali lagi dibaca Amsal 26 ayat 24. Si pembenci berpura-pura dengan bibirnya, Ya. tetapi dalam hati dikandungnya tipu daya. Nah, hati-hati. Kalau orang bibirnya manis, hatinya bisa mengandung tipu daya. Ya, tapi untung Gibeon ini tidak berhubungan dengan raja atau dengan seseorang pemimpin yang berpura-pura. Dia berhubungan dengan seorang yang takut akan Tuhan. Dia seorang yang berhubungan dengan orang pilihan Tuhan, itulah Joshua. Itu orang benar. Ya. Baca terus ayat 25. Kalau ia ramah, janganlah percaya padanya. Kalau lebih ramah seseorang, lebih ramah lagi, kelihatannya nunduk-nunduk, hati-hati. Ya. Terus Karena 7 kekejian ada di dalam hati. apa kekejian-kekejian di hatinya kita tidak tahu. Ini kita diajar mencari sahabat. Kalau sahabat itu tegur kita, itu sahabat. Kalau kita sudah salah, itu ya sahabat kita. Kalau kita salah, orang itu tidak tegur, malah tidak apa-apa, sekali-sekali lah. Nah, ini bukan sahabat. Iya, bapak mana tidak pukul anaknya, hajar anaknya pada waktunya. Itu papa
karena sayang kepada anak. Ya. Ayat 26. Walaupun kebencian diselubungi tipu daya, Ya. kejahatannya akan nyata dalam jemaah. Bisakah disembunyikan kebencian itu? Tidak. Bisakah disembunyikan hal yang buruk dari hidup kita? Tidak bisa. Ya, tikus mati dibungkus, dikasih parfum, tetap tikus mati. Bau tikus, bangkai tikus tetap akan keluar. Terus dibaca. Siapa menggali lubang akan jatuh ke dalamnya. Siapa yang gali lubang Dan akan jatuh. Terus. Dan siapa menggelindingkan batu, batu itu akan kembali menimpa dia. Ya. Terus. Lidah dusta membenci korbannya, dan mulut licin mendatangkan kehancuran. Hati-hati ya. Mulut licin, lidah yang manis, jangan terkesima, karena nanti nabi palsu, guru palsu, rasul palsu, hamba Tuhan palsu, manis mulutnya. Ya. Manis. Hati-hati ya dalam berkoalisi, hati-hati dalam bersahabat dengan orang yang terutama tidak takut Tuhan. Sembarang bergaul di sekolah, di kampus, di dunia, ya di tempat saudara kerja, hati-hati bergaul. Kita akan jadi serupa dengan orang yang kita bergaul. Sejak saya lahir baru bertobat, pergaulan saya sudah pindah dari dunia kepada hamba-hamba Tuhan. Banyak saya bergaul dengan hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan, yang diurapi. Saya tidak segang-segang angkat tasnya, pegang Alkitabnya, jalan di sampingnya. Sampai Tuhan panggil saya, kamu jadi hamba Tuhan saja juga. Dan membahagiakan sampai hari ini, walaupun banyak pergumulan. Seibarat mau naik ke gunung, ya itu tidak mudah. Tidak mudah perjalanan hidup. Naik turun. Ya, ada pengalaman kematian, ada pengalaman kebangkitan. Lanjut saja dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan. Kita tidak mungkin salah bergaul karib dengan Tuhan. Itu sahabat. Tuhan bilang, kalau kamu lakukan kehendak Bapa, kamu adalah sahabatku. Jadi hati-hati memilih rekan kerja. Rekan kerja. Hati-hati memilih sahabat. Hati-hati memilih teman bisnis. Lebih manis mulutnya, lebih berhati-hati. Ya, nanti kelihatan satu waktu. Tidak bisa disembunyi, aslinya keluar. Aslinya. Hati-hati memilih teman sekutu. Teman sekutu itu juga suami istri. Suami istri itu teman, sahabat loh. Sahabat, teman sekutu. Jadi jangan sembarangan. Kalau kamu memilih pasangan hidup takut Tuhan, kamu jadi takut Tuhan nanti. Keluargamu akan jadi takut Tuhan. Kalau kamu memilih orang tidak beriman, kamu akan jadi tidak beriman. Anak-anakmu pun tidak beriman. Kalau suaminya beriman, istrinya kurang. Misalnya suami cuma 70%, istri 30%. Nanti anaknya juga sebagian yang beriman, sebagian tidak. Prosentasenya seperti itu. Makanya jangan sembarang memilih teman sekutu, sahabat. Jadi istri kita itu sahabat kita, suami itu kita sahabat kita, seperti sahabat, teman sekutu. Makanya Maliaki mengatakan istri seperjanjian, teman sekutu. Ayo kita baca ya. Maliaki 2 ayat 14 sampai 16.
Dan kamu bertanya, Ya. oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu, Istri masa muda. yang kepadanya engkau telah tidak setia, Ya. padahal dialah teman sekutumu Teman sekutu. dan istri seperjanjianmu. Istri seperjanjian dari muda. Teman sekutu. Waktu pacaran. Waktu baru mengenal. Terus. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Ya. Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Apa yang dikehendaki kesatuan? Keturunan ilahi. Turunan ilahi. Terus. Jadi, jagalah dirimu. Hmm. Dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Istri masa muda teman sekutu. Ya, terus. Sebab aku membenci perceraian. Jangan sampai bercerai. Hati-hati memilih teman sekutu. Jangan lihat sebelah luarnya. Jangan lihat, wah cantiknya luar biasa. Jangan melihat, wah gantengnya luar biasa. Jangan melihat pinternya luar biasa. Gelarnya banyak, uangnya banyak, hartanya banyak. Itu bisa jadi tipuan. Lihat orang ini takut Tuhan tidak. Kalau istri kita takut Tuhan, istri itu dipuji-puji kata Amsal. Istri yang takut Tuhan, suami yang takut Tuhan. Itu akan jadi. Ya, takut Tuhan. Nah, baca sampai selesai dulu. Firman Tuhan Allah Israel. Ya, Juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan. ya, Firman Tuhan semesta alam. ya. Maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Nah ini, jadi hati-hati memilih pasangan hidup. Tidak boleh sembarangan. Tanyakan firman Tuhan. Ya, tidak boleh sembarangan. Rumah tangga bisa jadi seperti neraka, tapi juga bisa jadi seperti surga. Tergantung pilihan kita. Tapi malam ini Tuhan mengingatkan kita melalui ibadah pendalaman Alkitab, bahwa kita harus cakap memilih teman sekutu, sahabat. Jangan salah pilih. Seandai kata Gibeon bersekutu dengan raja yang lain, maka nasibnya Gibeon akan habis, hancur. Tapi Gibeon ini mengambil keputusan bersahabat dengan Yosua dan bangsa Israel. Justru Yosua itu orang yang takut Tuhan, orang pilihan Tuhan. Bahkan ada satu kata saya baca di ayat-ayat di dalam kitab Yosua 9:10. Apa kata orang Gibeon? Jadikanlah kami hamba-hamba. Kami ini hanya hamba-hamba. Dia sebutkan dirinya hamba-hambanya kepada Yosua. Bahkan ketika Yosua mengatakan, seumur hidup kamu menjadi tukang apa? Tukang sapu, tukang apa, tukang apa. Jadi hamba, jadi budak. Tidak apa-apa, kata Gibeon, asal kami melekat dengan Yosua dan bangsa Israel. Memang sulit. Ya, bagaimana jadi hamba, jadi budak, tukang apa itu? Coba kita baca ya dalam Yosua pasal 10 mengatakan demikian. Tidak mudah untuk Gibeon ini menjadi budak, menjadi hamba, diperhamba. Tapi dia mau, ya. Coba baca dulu ayat 6 tadi. Ayat 6 dari Yosua 10. Lalu orang-orang Gibeon itu menyuruh orang kepada Yosua ke tempat perkemahan di Gilgal, mengatakan,
jangan menarik tanganmu daripada hamba-hambamu ini. Datanglah dengan segera kepada kami. Ya. Lepaskanlah kami dan bantulah kami. Ya. Sebab semua raja orang Amori yang diam di pegunungan telah bergabung melawan kami. Ya, jadi Yosua ini rela jadi hamba. Kita baca Yosua 9 ayat 24. Jawab mereka kepada Yosua, katanya, Ya. sebab setelah dikabarkan dengan sungguh-sungguh kepada hamba-hambamu ini, Ya. bahwa Tuhan Allahmu memerintahkan kepada Musa hambanya, Ya. memberikan seluruh negeri itu kepadamu, Ya. dan memunahkan seluruh penduduk negeri itu dari depan kamu, Ya. maka sangatlah kami takut kehilangan nyawa Ya. menghadapi kamu. Terus Itulah sebabnya kami melakukan yang demikian. ya, jadi dia akhirnya mengakui bahwa dia melakukan yang demikian. Seakan-akan seperti menipu, membohongi. Oh, kami dari negeri jauh, padahal dekat sekali dengan bangsa Israel. Ya. Terus berpakaian pura-pura robek-robek. Ya, seperti orang miskin layaknya. Hanya untuk bisa mengikat persahabatan dengan Yosua. Ini sulit loh. Tapi di balik apa yang mereka buat tuh, ternyata mereka telah mengikat persahabatan yang tepat dengan orang yang tepat. Akhirnya mereka ketulungan, tidak kena celaka, tidak mati. Ya, terus dibaca. Maka sekarang kami ini dalam tanganmu. Ya. Perlakukan kami seperti yang kau pandang baik dan benar untuk dilakukan kepada kami. Ini tidak gampang, saudara. Orang Gibeon bilang, perlakukan kami semaumu saja. Asal kami boleh mengikat persahabatan dengan Yosua. Ini satu sikap yang mengambil posisi yang sangat rendah. Kadang-kadang kita kan sulit untuk merendah. Untuk mengikat persahabatan dengan seseorang, kita kadang harus mempunyai sikap merendah. Rendah hati. Kalau kita tinggi hati, kita tidak bisa ikat satu tali persahabatan. Apalagi dengan orang yang kita datangi untuk berlindung. Untuk sama-sama harus punya sikap rendah hati. Ya. Baca terus. Ayat 8 dari Yosua 9 tadi kita baca dulu. Lalu kata mereka kepada Yosua, kami ini hamba-hambamu. Ya. Tanya Yosua, siapakah kamu ini dan dari manakah kamu datang? Nah, jadi hamba-hamba, tapi mereka berdusta demi untuk mengikat persahabatan. Itu yang negatif, tetapi yang positif yang mau saya lihat bahwa mereka mengikat persahabatan dengan orang yang tepat. Ya. Tetapi akibat apa yang mereka buat, ya, lalu Yosua mengutuki mereka. Ya, coba ayat 25 Yosua 9. Maka sekarang kami ini dalam tanganmu. Perlakukanlah kami seperti yang kau pandang baik dan benar. Perlakukan kami seperti apa yang kau pandang baik. Yang penting aku mengikat persahabatan, berkoalisi, menjadi partner. Terus Untuk dilakukan kepada kami. ya, Demikianlah dilakukannya kepada mereka. ya, Dilepaskannyalah mereka dari tangan orang-orang Israel, ya. sehingga mereka tidak dibunuh. Akhirnya kan tidak dibunuh. Lanjut ayat 27. Dan pada waktu itu Yosua menjadikan mereka tukang belah kayu dan tukang timba air untuk umat itu. Ini kalau orang tidak rendah hati, mana bisa join, mana bisa kerjasama. Dijadikan apa? Tukang timba air. Ya, tukang belah kayu untuk keperluan mezbah Tuhan sampai sekarang. Coba tukang timba
tukang belah kayu. Tidak mudah. Ini satu pengorbanan tapi hidup. Ya. Jadi kalau saudara mengikat tali persahabatan, mau join berkoalisi, ya, mau jadi partner dalam pekerjaan apa saja, dalam pelayanan pun demikian. Orang itu harus datang dengan segala kerendahan hati. Turun ke bawah. Coba kalau orang Gibeon ini bilang sama Yosua, kita ini bukan kota kecil, bangsa kecil. Kota kami lebih besar dari Ai. Penduduk kami lebih banyak. Jumlah kami lebih besar. Jadi kita kerjasama ya. Tidak mau dijadikan tukang timba air, tidak mau dijadikan, mana bisa jadi. Nggak cukup rendah hati. Yosua bilang, sudah pergi kamu. Nggak jadi. Ya. Tapi karena mereka perlakukan kami apa saja yang kau anggap baik. Perlakukanlah kami. Saya pernah saksikan pada saudara, ya, bagaimana dari tempat enak saya dipaksa untuk kerja jadi orang tempat tidak enak. Ya, dari biasa naik sepeda motor, ya, dari biasa enak disuruh naik sepeda, disuruh awasi di gudang, tiap malam mandi, ini rambutnya keras seperti apa, karena debu yang ada dari hasil barang-barang yang masuk di gudang. Kita harus lalui. Ini kalau kita belum apa-apa langsung menundukkan diri. Nah, Gibeon kalau langsung seperti itu, kamu tidak pergi, tidak jadi. Tapi perlakukan kami apa saja yang menurut Joshua. Lalu Joshua perlakukan mereka apa? Jadi tukang timba air, tukang belah kayu. Ya, itulah cara daripada orang Gibeon mengikat satu persahabatan. Seorang sahabat akan terlihat baik hubungannya kalau ada saling merendah, saling turun ke bawah, saling merendah. Demikian saya dengar guru-guru kami dulu, saling merendah. Jadi persekutuan. Kalau dua-duanya mau tinggi hati, tidak bisa, atau salah satunya tidak bisa jadi. Harus saling merendah, saling memberi dan menerima. Ya, kadang-kadang orang itu menyakitkan, tidak menguntungkan, tapi Tuhan suruh kita berbuat baik, berbuat yang benar, agar dia melihat sesuatu yang baik dalam hidup kita. Ya, orang yang mau belajar, belajar dengan baik. Coba, siapa sahabat yang terbaik? Siapakah sahabat yang paling tepat, yang terbaik? Yesus. Tuhan Yesus sahabat yang terbaik. Dia turun ke bawah dari surga mulia menjadi hamba. Dan kemudian kita ini mau dijadikan sahabat. Siapa kita? Dia adalah Allah yang jadi manusia, mau menjadi sahabat orang berdosa sekalipun. Disebut sahabat orang berdosa. Orang-orang Farisi, ahli Taurat, ini sahabat orang berdosa. Dia tidak malu dengan pemungut cukai. Sehingga dari pemungut cukai diambilnya jadi rasul satu orang, namanya Matius. Itulah Tuhan kita. Kakinya dibasuh oleh orang berdosa, dituangi dengan air, minyak yang harum,
Orang Farisi bilang, siapakah dia ini? Tidak tahukah dia itu orang berdosa? Tapi dia mau. Itu sahabat yang baik. Ya. Coba baca. Yohanes 15 ayat 14 dan 15. Atau mulai baca dari ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Itu Yesus. Itulah Yesus, juru selamatku. Memberi nyawa bagi siapa? Kita ini orang berdosa dianggap sahabat. Sahabat orang berdosa. Terus, kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Jika kamu berbuat apa yang kuperintah, kamu adalah sahabat. Orang yang taat pada perintah Tuhan itu sahabatnya Yesus. Terus, aku tidak menyebut kamu lagi hamba. Kamu bukan hamba lagi. Sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Sedangkan Gibeon terus jadi hamba. Coba. Asal aku melekat dengan Yosua, dengan bangsa Israel, biar aku tetap jadi tukang timba air, tukang potong kayu. Tapi Yesus dengan kita bukan tetap orang berdosa. Kita bukan tetap hamba. Tapi dia bilang, aku akan menjadikan kau sahabatku. Wow, luar biasa. Baca terus. Tetapi aku menyebut kamu sahabat. Ya. Karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Itu sahabat. Jadikan Yesus sahabat kita. Tak pernah kecewa. Tak pernah kecewa. Kalau Yesus jadi sahabat, dia mengangkat kita dari orang berdosa sampai dibilang sahabat orang berdosa. Matius itu orang berdosa, pemungut cukai. Ya, perempuan berzina, kedapatan berzina dalam bait Allah. Ya, dalam Injil Lukas perempuan yang berdosa. Ya, dalam Injil Lukas 8 banyak perempuan yang sudah dilepaskan dari roh-roh jahat. Itu jadi sahabat dalam perjalanan, partner. Mereka jadi bendahara, mereka mengikuti Tuhan dengan kekayaan mereka. Tadinya orang berdosa, saya orang berdosa. Tapi kemudian jadi sahabat. Itulah Yesus sahabat kita. Ya. Orang berdosa. Mari kita melayani dia sebagai sahabat dengan apa yang kita punya. Uang kita punya, pakai. Kepandaian berikan, talenta berikan. Coba kita baca Lukas 8. Ya. Jadi jangan salah pilih sahabat. Jangan salah pilih, jangan buang Yesus. Itu sahabat yang kekal. Ya. Lukas pasal 8. Ayat 1 sampai ayat 3. Tidak lama sesudah itu, Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota. Yesus jalan berkeliling dari kota ke kota. Dan dari desa ke desa. Dari desa ke desa. Memberitakan Injil kerajaan. Oh, puji Tuhan. Terus. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia. Ya. Dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat. Ya. Atau berbagai penyakit. Ya. Yaitu Maria yang disebut Magdalena. Magdalena terkenal orang yang pernah dirasuk 7 roh najis. 7 roh yang tidak benar. Ya, terus. Yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Ya. Yohana istri Kusa, bendahara Herodes. Ya. Susana dan banyak perempuan lain. Kalau saudara melakukan yang begini, saudara akan hidup nyaman, diberkati Tuhan. Layani Tuhan dengan apa yang ada pada engkau sebagai seorang sahabat. Tuhan tidak malu menyebut dirinya sahabat orang berdosa. Tidak malu. Karena dia rendah hati. Dia turun ke bawah.
ya, sahabat orang berdosa. Jadi dalam memilih partner yang terbaik adalah Yesus. Ya. Berjalan bersama Tuhan, tidak pernah ditinggalkan. Ada seorang yang ikut Tuhan dari awal, dari muda, dari remaja, sampai dia tua. Satu waktu dia pikir, Tuhan, aku mengiring engkau dari remaja sampai saya sudah tua sekarang. Apakah Tuhan, engkau tidak pernah meninggalkan aku? Tuhan menjawab, tidak pernah aku tinggalkan kamu. Baik kamu senang maupun susah. Itu sahabat sejati. Tapi orang ini berkata, ada waktunya saya melihat dan saya merasakan, saya pernah bermimpi Tuhan, ketika aku ada di jalan yang sangat terjal, banyak batunya, licin, aku bisa jatuh. Di saat itu, yang seharusnya kalau saya berjalan sebagai sahabat dengan Tuhan, saya mempunyai 2 tapak kaki, dan Tuhan pun pasti 2 tapak kaki. Jadi jumlahnya ada 4 tapak kaki. Tapi waktu jalan yang tidak bagus, berbatu licin, aku melihat bahwa sisa 2 tapak kaki. Sepasang tapak kaki. Di mana tapak kakimu Tuhan? Berarti Tuhan tinggalkan saya. Berarti Tuhan adalah sahabat yang tidak setia. Sedang aku iring Tuhan dan melayani Tuhan dari sejak muda. Lalu Tuhan berkata, yang kau lihat pada waktu jalan yang menurun, licin, berbatu, membahayakan, itu adalah tapak kaki saya. Di mana tapak kakiku? Kamu tidak punya tapak kaki, karena aku menggendong kamu. Ini sahabat yang luar biasa. Ketika jalan licin, batu-batu banyak, engkau bisa jatuh, aku gendong kamu. Aku tidak pernah meninggalkan kamu. Ini kan satu penghiburan kuat untuk kita. Ya, Tuhan gendong kita waktu kita susah, waktu kita ditinggal orang, waktu kita dalam keadaan yang tidak bagus. Kita tidak sendiri. Dia sahabat yang setia. Tak pernah ditinggalkan. Jangan salah pilih sahabat. Pilihlah sahabat yang tepat. Raja di atas segala raja. Ya, maka kita akan aman dan hidup berkemenangan. Kita lihat raja-raja yang tidak benar. Ya, bersahabat. Untuk apa? Untuk menghancurkan seseorang. Lukas 23. Lukas 23 ayat 12 dulu. Dan pada hari itu juga bersahabatlah Herodes dan Pilatus. Bersahabat Herodes dan Pilatus. Terjadi satu permufakatan, persahabatan antara Herodes dan Pilatus untuk menghadapi siapa? Yesus. Baca itu ayat 1 sampai ayat 7 dulu. Lukas 23. Lalu bangkitlah seluruh sidang itu, Ya. dan Yesus dibawa menghadap Pilatus. Ya. Di situ mereka mulai menuduh dia, katanya, Ya. telah kedapatan oleh kami bahwa orang ini menyesatkan bangsa kami Ya. dan melarang membayar pajak kepada Kaisar. Ya. Dan tentang dirinya ia mengatakan bahwa ia adalah Kristus, yaitu Raja. Ya. Pilatus. Ini Pilatus.
dituduhkan macam-macam. Makanya perikopnya dikatakan waktu Yesus di hadapan Pilatus. Tapi ayat 8 sampai ayat 12, di atasnya itu perikop Yesus di hadapan Herodes. Sama mereka menuduhkan. Coba dibaca ayat 8. Ketika Herodes melihat Yesus, ia sangat girang, sebab sudah lama ia ingin melihatnya. Karena ia sering mendengar tentang dia. Lagi pula ia mengharapkan melihat bagaimana Yesus mengadakan suatu tanda. Ia mengajukan banyak pertanyaan kepada Yesus, tetapi Yesus tidak memberi jawaban apapun. Terus Sementara itu imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat maju ke depan dan melontarkan tuduhan-tuduhan yang berat terhadap dia. Terus Maka mulailah Herodes dan pasukannya menista dan mengolok-olokkan dia. Ia mengenakan jubah kebesaran kepadanya, lalu mengirim dia kembali kepada Pilatus. Lanjut. Dan pada hari itu juga bersahabatlah Herodes dan Pilatus. Bersahabatlah Herodes dan Pilatus. Sebelum itu mereka bermusuhan. Padahal sebelumnya bermusuhan. Untuk apa? Maksud yang tidak baik, menghukum Yesus. Jadi jangan bersahabat dengan orang untuk menjatuhkan seorang, untuk melakukan penganiayaan pada seorang. Dua orang bisa jadi sahabat. Karena itu Tuhan ajar kita, kalau ada sesuatu dalam hatimu terhadap saudaramu, pergi berdamai. Jangan beribadah, tapi hatinya tidak ada damai. Ya, ini sangat berbahaya karena Pilatus dan Herodes sama-sama tidak senang Yesus. Itu sebabnya mereka bermufakat menjadi koalisi untuk menghadapi Yesus supaya Yesus itu terhukum dan mati di atas kayu salib. Tapi itu seizin Allah, karena tujuan Yesus datang ke dunia untuk menjadi pendamaian antara kita yang bermusuhan dengan Allah, didamaikan oleh salib. Sehingga kita disebut sahabatnya Allah. Puji Tuhan, Tuhan menolong kita. Kegagalan kita seringkali adalah karena persahabatan yang salah. Gagal. Ya. Karena salah memilih sahabat, memilih rekanan, kita bisa merugi. Jadi hati-hati. Jangan bersahabat dengan orang dunia yang tidak percaya. Satu waktu Raja Yosafat, ini raja yang baik, ini Raja Yosafat. Saudara bisa baca nanti di satu Raja-Raja pasal 22. Ya. Di situ Raja Yosafat berkoalisi dengan Raja Ahab yang jahat. Dan akibatnya hampir mati Yosafat. Jadi kita lihat di sini satu contoh. Jangan bersahabat berkoalisi dengan orang yang tidak benar, tidak takut Tuhan. Kapan kita tahu orang tidak takut Tuhan? Dari sikapnya, dari hidupnya. Dari apa yang dia lakukan, itulah orang itu tidak takut Tuhan. Ya. Kita baca itu sedikit. 1 Raja-Raja 22 ayat 1 sampai 4. 3 tahun lamanya orang tinggal aman dengan tidak ada perang antara Aram dan Israel. Pada tahun yang ketiga pergilah Yosafat Raja Yehuda kepada Raja Israel. Berkatalah Raja Israel kepada pegawai-pegawainya, tahukah kamu bahwa Ramot Gilead sebenarnya milik kita? Tetapi kita tinggal diam saja dan tidak merebutnya dari tangan Raja negeri Aram. Lalu katanya kepada Yosafat, maukah engkau pergi bersama-sama aku untuk mengerangi Ramot Gilead? Jawab Yosafat kepada Raja Israel, kita sama-sama, aku dan engkau, rakyatku dan rakyatmu, kudaku dan kudamu. Tetapi Yosafat berkata kepada Raja Israel, baiklah,
tanyakan dahulu firman Tuhan. Nah, tapi Raja Yosafat, raja yang baik ini, mula-mula tanyakan firman Tuhan. Ini raja yang jahat ini mau bermufakat menjadi satu, berkoalisi, ya istilah sekarang koalisi, ya, menjadi satu partner, ya. Ayat 5, tapi Yosafat ini bilang, tanya dulu firman Tuhan. Ini raja yang baik, tidak sembarang, ya, asal ketemu, boleh diikat persahabatan. Ketemu cewek, cowok, langsung saja, tidak usah tanya Tuhan. Tanyakan orang seperti ini susah hidupnya. Dibaca terus ayat yang ke-6, ayat 5, ayat 6. Lalu Raja Israel mengumpulkan para nabi, Ya. kira-kira 400 orang banyaknya. Ya. Kemudian bertanyalah ia kepada mereka, Ya. apakah aku boleh pergi berperang melawan Ramot Gilead, Ya. atau aku membatalkannya? Ya. Jawab mereka, majulah, Majulah. Tuhan akan menyerahkannya ke dalam tangan raja. Ini nabi-nabi yang menyenangkan raja, menyenangkan telinga raja. Ya. Ini nabi-nabi yang menjawab yang tidak benar, nasihat yang tidak benar, hati-hati. Ya, terus. Tetapi Yosafat bertanya, tidak adakah lagi di sini seorang nabi Tuhan? Tapi Yosafat ini ragu-ragu. Dia masih tidak puas. Apakah tidak ada orang di sini lagi? Ya, terus. Supaya dengan perantaraannya kita dapat meminta petunjuk. Ya, terus. Jawab Raja Israel kepada Yosafat, Ya. masih ada seorang lagi yang dengan perantaraannya dapat diminta petunjuk Tuhan. Ya. Tetapi aku membenci dia. Aku benci. Sebab karena benci aku nak mau tanya. Ya, masih ada satu. Karena dia tidak pernah berbicara yang benar tentang aku. Nabi ini selalu melihat salah kamu. Benar ya benar. Ini nabi yang benar. Masih ada satu. Tapi aku benci dia. Seringkali gembala pun dibenci. Ada apa-apa di hati disimpan-simpan. Satu meledak. Karena itu perdamaikan hatimu. Tidak ada gembala itu yang mau membuat jemaat itu langkahnya keliru. Dan gembala itu bisa dilihat keteladanan hidupnya sehari-hari. Walaupun dia bukan orang sempurna. Ya, lanjut dibaca. Sebab tidak pernah ia membuatkan yang baik tentang aku. Nah, dia cuma mau dengar yang baik, yang manis. Sedangkan Nabi ini selalu menunjuk salah, menunjuk dosa, menunjuk hal tidak benar, diajar yang benar. Jangan orang Kristen mendengar ajaran yang benar, dia memalingkan telinga. Dia suka cerita dongeng, Nina Bobo, nabi-nabi palsu, hamba Tuhan tidak benar. Terus orang itu ialah Mika bin Yimlah. Ya, Mika ini nabi kecil saja, hamba Tuhan kecil. Ya, terus kata Yosafat, janganlah raja berkata demikian. Ya, Yosafat bilang jangan, panggil juga. Terus kemudian Raja Israel memanggil seorang pegawai istana, katanya, ya, jemputlah Mika bin Yimlah dengan segera. Ya. Sementara Raja Israel dan Yosafat Raja Yehuda duduk masing-masing di atas tahtanya dengan pakaian kebesaran. Ya. Di suatu tempat pengirikan di depan pintu gerbang Samaria. Ayat 14. Tetapi Mika menjawab, demi Tuhan yang hidup. Demi Tuhan yang hidup. Sesungguhnya. Sesungguhnya. Apa yang akan difirmankan Tuhan kepadaku. Apa yang difirmankan Tuhan. Itulah yang akan kukatakan. Ya. Banyakkan orang kan suka yang enak didengar, tapi bukan difirmankan Tuhan, bukan kehendak Tuhan. Ini akhir zaman. Saudara akan mengalami penyaringan. Tahan dengar penyucian hidup, tahan dengar firman yang tajam, yang sampai kena daging saudara, diiris-iris. Atau kita mau dengar yang enak, yang enteng-enteng, ya, daripada ditegur. Mana yang saudara mau perbaiki? Mau perbaiki hidup,
Pertanyaannya, kita mau jadi baik, mau jadi mempelai wanita yang tidak punya cacat, atau kita mau tetap seperti ini? Lalu kita cari guru-guru yang enak. Mika bilang, aku cuma mau omong apa yang Tuhan firmankan. Ya. Ayat 19. Kata Mika, sebab itu dengarkanlah firman Tuhan. Ya. Aku telah melihat Tuhan sedang duduk di atas tahtanya. Ya. Dan segenap tentara surga berdiri di dekatnya, di sebelah kanannya dan di sebelah kirinya. Ya. Dan Tuhan berfirman, Ya. siapakah yang akan membujuk Ahab Ya. untuk maju berperang supaya ia tewas di Ramot Gilead? Maka Terus? yang seorang berkata begini, yang lain berkata begitu. Ya. Tapi akhirnya kalau saudara baca terus, maka akhirnya Raja Israel itu mati. Sekalipun dia tidak berpakaian perang, dia menjadi penyamaran, tapi panah kena dia. Sedangkan Yosafat lengkap dengan pakaian perang, tidak kena panah. Ya, saya baca itu, ya, ayat 30 dari Ratu Raja-Raja 22. Raja Israel berkata kepada Yosafat, Ya. aku akan menyamar dan masuk pertempuran, Ya. tetapi engkau pakailah pakaian kebesaranmu. Raja Yosafat pakai pakaian kebesaran, dia menyamar Raja Israel. Ini akal-akal bulus. Terus, Lalu menyamarlah Raja Israel, kemudian masuk ke pertempuran. ya, Adapun Raja negeri Aram telah memberi perintah kepada para panglima pasukan keretanya. ya, 32 orang banyaknya demikian. ya, Janganlah kamu berperang melawan sembarang orang, ya, melainkan melawan Raja Israel saja. ya, Segera sesudah para panglima pasukan kereta itu melihat Yosafat, ya. mereka berkata, itu pasti Raja Israel. Terus, Lalu majulah mereka untuk menyerang dia, tetapi Yosafat berteriak. ya, Segera sesudah para panglima pasukan kereta itu melihat bahwa dia bukanlah Raja Israel, maka undurlah mereka daripadanya. terus, Tetapi seorang menarik panahnya dan menembak dengan sembarangan saja, ya, dan mengenai Raja Israel di antara sambungan baju zirahnya. nah, Raja Israel itu nembak sembarang saja, kena raja yang jahat ini. Tapi Raja Yosafat pun hampir celaka karena persahabatan yang tidak tepat, persahabatan yang tidak benar. Raja Yosafat yang baik ini, benar ini, bergaul dengan Raja Ahab yang tidak benar, hampir celaka. Dari baca ayat demi ayat kita dengar, maka Tuhan mengajar kita pada hari ini dalam ibadah pendalaman Alkitab. Pilih kawan yang tepat. Jangan sembarang memilih teman. Teman sekutu. Ya, untuk dijadikan pasangan hidup. Jangan sembarang milih. Ya, hati-hati ya. Mengikat persahabatan dengan dunia, hati-hati. Ikatlah persahabatan dengan Allah, bukan dengan dunia. Barang siapa mengikatkan dirinya dengan dunia menjadi sahabat, musuhnya Allah. Yakobus 4 ayat 4. Hai kamu, orang-orang yang tidak setia. Ya. Tidakkah kamu tahu Ya. bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Kalau kita bersahabat dengan dunia ini, kita bermusuh dengan Allah. Jangan mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Kasihilah Tuhan Allahmu. Bersahabatlah dengan Yesus. Maka hidup kita diberkati, hidup kita aman. Ya. Ikatlah persahabatan dengan Mammon, gunakan itu untuk sesuatu yang baik. Jangan mengikat persahabatan dengan Mammon untuk sesuatu yang salah.
Pergunakan mamon itu selama dia masih bisa digunakan. Akan ada waktunya mamon itu tidak bisa apa-apa. Itu kata Alkitab. Ya, ikatlah persahabatan dengan mamon yang tidak jujur, supaya nanti kita terima kemah abadi. Ini yang terakhir, baca Lukas 16 ayat 9. Dan aku berkata kepadamu, Ya, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur. ya, Supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, ya. kamu diterima di dalam kemah abadi. Kalau saudara diberkati Tuhan, pakai itu untuk pekerjaan Tuhan. Ikat persahabatan, pakai. Supaya nanti kalau mamon, uang tidak bisa nolong saudara, ada waktunya uangmu tidak berguna. Ya, orang sakit sudah mau meninggal, dia adalah orang kaya, tubuhnya mengidap penyakit kanker yang tidak bisa disembuhkan. Walaupun dia mau kasih semua uangnya tidak bisa menolong. Sementara saudara masih punya kesempatan, pakai itu uang untuk pekerjaan Tuhan, bagi kemuliaan Tuhan. Ya, milih ya tentang persahabatan. Pilih yang tepat, pilih yang benar. Tuhan Yesus menolong kita. Hari ini kita diajar memilih-milih sahabat yang tepat. Ya orang muda ya, kalau lihat temanmu mabuk-mabuk, perokok keras, ya penjudi, jangan dekat-dekat. Pergaulan buruk merusak kebiasaan baik. Cara yang paling baik untuk mengasihi temanmu itu, kamu berdoa di kamar. Tiap hari doakan. Dipuasakan kalau perlu untuk teman saya itu Tuhan, agar dia bertobat. Itu yang good, bagus. Ikut berjalan dengan Yesus. Itulah Yesus juru selamat. Yang kita harus berjalan dari hari ke hari, berjalan dalam roh. Hidup dengan Roh Kudus. Mari kita akan menyembah Dia. Kita menyembah, kita bersyukur Tuhan mau menjadi sahabat orang berdosa. Kalau tidak, maka saya sampai hari ini tetap hidup dalam dosa. Dia menjadi sahabat orang berdosa, supaya orang berdosa jadi benar seperti Dia. Itulah Yesus, juru selamatku. Ya. Ku dapat satu harta teramat mulia. Ya. Ku dapat satu sahabat yang luar biasa, yang menyertai sampai masa putih rambut. Dia menggendong orang yang sudah usia lanjut. Orang-orang bisa meninggalkan, Tuhan tidak pernah meninggalkan. Ku dapat satu harta teramat mulia. Dengan Dia sudah ku jalan mencari kesadaran dan kemari, tak ada seperti juru selamat.
dapat satu harta, dapat satu harta teramat mulia. Tidak ada yang sama Tuhan. Dalai permata sama dengan Dia. Sudah ku jalan mencari, kesanalah dan kemari, tak ada seperti Dia. Itulah Yesus. Itulah Yesus, juru selamatku. Harta itu Yesus. Itu Yesus, Dia kehidupanku. Tidak ada sahabat seperti Dia. Aku tidak pernah meninggalkan kamu. Ketika Dia mau naik ke surga, Dia berkata kepada murid-muridnya, aku tidak pernah meninggalkan kamu yatim piatu. Ketika Yesus naik ke surga, Roh Kudus diutus menjadi sahabat, menjadi roh yang berjalan bersama kita. Setiap saudara yang belum dibaptis Roh Kudus, yang belum dipenuhi Roh Kudus, rindukan itu. Engkau tidak pernah menjadi Kristen yang kuat. Engkau tidak pernah menjadi sahabat yang kuat dengan Yesus, sahabat sejati, kalau engkau tidak dipenuhi dengan Roh Kudus. Jangan kita jadi orang Kristen biasa. Katakan sama Tuhan, biar penuhi saya dengan Roh-Mu. Yesus ada di sorga, tapi Roh Kudus ada di sini. Itulah yang mengawal kami. Itulah sahabat kami. Jangan buat duka cita Roh Kudus. Jangan membuat Roh Kudus keluar dari hidup kita. Haleluya, haleluya. Itulah Yesus, juru selamatku. Harta itu Yesus. Itu Yesus, Dia kehidupanku. Itulah Yesus, juru selamat, juru selamatku. Harta itu Yesus, Dia kehidupan. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau sahabat yang terbaik, yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau sahabat yang setia, setia sampai akhir.
Dan kami pun akan menjadi orang yang setia sampai akhir. Itulah sahabat sejati. Terima kasih Tuhan. Sampai masa putih rambut, aku tidak pernah meninggalkan kamu. Aku gendong kamu ketika kamu dalam kesulitan. Itulah Yesus, sahabat yang sejati. Ikatlah persahabatan dengan Dia. Jangan sembarang memilih sahabat. Jangan dunia jadi sahabatmu. Tuhan menolong kami. Orang-orang muda, bergaullah yang benar, supaya kamu sehat secara rohani. Bergaul dengan orang takut akan Tuhan, bersahabat. Dan orang yang takut akan Tuhan nampak dari kelakuannya, apa yang dia lakukan. Itulah orang yang takut Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari angkat tangan kita. Terimalah berkat yang terbaik dari sahabat kita. Itulah mempelai pria surga, agar kita satu hari kelak menjadi mempelai wanitanya. Iringlah dia dan bersahabatlah dengan Tuhan. Tidak pernah mengecewakan. Karena itu terimalah berkat yang terbaik ini dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita hari ini sampai selamanya, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Kita dipakai menjadi berkat. Banyak kehidupan kita menangkan, jiwa-jiwa kita menangkan. Terimalah berkat itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan terima berkat. Sama-sama kita katakan amin.